Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali kita di dalam program Yesus Kuatku yang mengawali kita di sepanjang hari ini dengan kekuatan lewat firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang di hadapan-Mu bersyukur. Terima kasih buat hari ini yang Tuhan sediakan bagi kami lagi. Tuhan, sebelum kami memulai segala kegiatan, aktivitas, dan pelayanan kami di hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Taruhlah kebenaran-Mu di hati kami, memberikan kami selalu kekuatan, sukacita, semangat, dan memberikan kami pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan dari awal sampai akhir renungan firman Tuhan. Hari ini, Tuhanlah yang memberkati kami. Terpuji nama Tuhan. Kami buka hati buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini yaitu No Greater Joy. Ayat pokok kita hari ini di dalam 3 Yohanes pasal pertama ayat yang keempat. Jadi surat Yohanes yang ketiga pasal 1 ayat yang keempat berbunyi demikian. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Surat dari Rasul Yohanes ini kepada anak Tuhan yang terkasih yang bernama Gaius. Gaius merupakan anak rohani dari Rasul Yohanes. Dan kalau kita mundur dari ayat-ayat sebelumnya, Rasul Yohanes di sini dia menyampaikan atau memposisikan diri sebagai penatua. Sementara Gaius ini adalah anak rohaninya. Yang dia katakan anak-anakku. Anak-anakku di sini memiliki pengertian yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus atas bimbingan daripada penatua. Jadi Yohanes sebagai seorang rasul dia menyebut diri dia adalah penatua dan Gaius ini adalah anak-anaknya. Di sini kita bisa melihat bagaimana kedekatan seorang Yohanes dengan Gaius ini. Dan surat ini dia kirimkan menyatakan satu ungkapan kekaguman dia kepada seorang Gaius. Ini berisikan surat pujian dari seorang Rasul Yohanes kepada anak rohaninya yang bernama Gaius, di mana dia mendengar bahwa Gaius ini hidup di dalam kebenaran. Bagi seorang hamba Tuhan seperti Rasul Yohanes ini, tidak ada sukacita yang lebih besar ketika dia mendengar anak didiknya, orang-orang yang percaya itu hidup di dalam kebenaran. Inilah yang menjadi satu sukacita bagi seorang hamba Tuhan, di mana dia mendengar anak-anak Tuhan hidup di dalam kebenaran. Kalau kita mungkin keseharian kita diberkati oleh Tuhan, itu sangat menyenangkan. Secara finansial kita diberkati, kemudian juga mungkin gereja lokal kita itu bertumbuh pesat, secara kuantitas bertambah. Itu hal yang membahagiakan. Tetapi bagi seorang Rasul Yohanes, dia memiliki sukacita yang begitu besar karena mendengar Gaius ini hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebetulnya arti daripada hidup di dalam kebenaran itu? Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bahwa kebenaran itu membuat kita memiliki jalan yang pasti. Kebenaran itu membuat kita memiliki hidup. Oleh karena ada kebenaran. Siapa kebenaran itu? Kita sudah tahu. Tentunya kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah,
Ada berapa hal banyak hal yang kita bisa melihat daripada apa arti kebenaran itu. Tetapi 3 poin di sini saja yang akan kita lihat hari ini mengenai apa arti hidup di dalam kebenaran itu. Yang pertama, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya 31 dan 32 berkata bahwa jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu akan menjadi murid-Ku. Maka kamu adalah murid-murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran itu. Karena kebenaran itu memerdekakan. Jadi Yesus mengungkapkan di sini mengenai kebenaran. Bahwa kebenaran itu memerdekakan. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dulunya mereka tidak percaya. Tetapi begitu Yesus berbicara mengenai kebenaran itu, mereka percaya. Dan Yesus katakan, kalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu akan menjadi murid-Ku. Dan sebagai seorang murid, kita akan tahu mengenai kebenaran itu. Poin yang kedua, di dalam Injil Yohanes, masih di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayat yang pertama dan ayat yang selanjutnya berkata, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Dan di situ, Yesus mengambil kiasan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Dan kita ini orang yang percaya, anak-anak Tuhan, kita adalah ranting-rantingnya. Dan kalau kita posisinya sebagai ranting, kita tidak mungkin terpisah dari pokok anggur yang benar. Kalau sampai kita terpisah dari pokok anggur yang benar, maka ranting-ranting itu akan menjadi kering dan dibakar. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mungkin terpisah daripada pokok anggur itu. Kata firman Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan selalu dibersihkan, setiap hari dibersihkan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dan akibat kita selalu dibersihkan dengan firman Tuhan, kita akan senantiasa berbuah. Yesus katakan di ayat yang kelima dari pasal 15 Injil Yohanes ini, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Di dalam aku, kamu akan berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Poin yang ketiga, di dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kebenaran itu menyangkut kerajaan Allah. Kebenaran itu berhubungan dengan hidup yang kekal. Dan kebenaran itu menyangkut hidup di dalam kekekalan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran itu adalah bicara soal kerajaan Allah. Kebenaran itu menyangkut kehidupan yang kelak kita, kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Puji Tuhan, biarlah kita tetap hidup di dalam kebenaran. Apapun kondisi kita hari ini, sehatkah atau mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh, tetaplah hidup di dalam kebenaran itu. Karena ketika kita hidup di dalam kebenaran itu, kita akan semakin berbuah. Kita hidup di dalam kebenaran itu, kita akan mengetahui bahwa kebenaran itulah yang membebaskan kita daripada penghukuman. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita dari dosa. Kebenaran itulah yang membuat kita tidak memperoleh penghukuman. Dan kebenaran itu di poin yang ketiga tadi adalah soal hidup yang kekal, soal kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan kita di hari ini. Biarlah kekuatan dari Tuhan selalu bersama dengan kita lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Taruh terus kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Kami akan hidup di dalam kebenaran. Kami hidup dengan Tuhan, Tuhan di dalam kami. Maka kami akan senantiasa berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar kami dimampukan selalu oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kekuatan dan kesanggupan. Roh Kudus, meteraikanlah terus firman di dalam hidup kami, supaya firman-Mu itu ada, tinggal di dalam kami, menjadi kekuatan, sukacita, pengharapan kami di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai selamanya. Mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.